Dan para suster melihat orang-orang meninggal di hadapan mereka, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menawarkan sedikit oksigen. Hai, salam sejahtera buat semuanya. Di sini aku akan membuat video yang cukup singkat, cukup spontanitas, cukup dadakan. Dan aku membuat video ini bukan untuk membuat kepanikan, tapi aku membuat video ini karena sepertinya masih banyak orang, khususnya yang di kota kecil aku rasa, yang masih belum sadar, sama sekali belum sadar dengan keadaan yang kita hadapi sekarang. Jadi langsung aja. Pertama yang ingin aku sampaikan adalah aku mengajak untuk semua para YouTuber di Indonesia, entah itu kalian yang YouTuber dengan subscriber banyak atau dengan subscriber yang masih sedikit, seperti aku, subscribernya masih sedikit, tapi aku mau mengajak semuanya karena aku masih melihat pertanggal sekarang, jadi tanggal berapa sih ini? Sabtu 21 Maret, itu aku masih jarang banget menemukan tentang coronavirus yang dari Indonesia. Jadi aku lebih banyak mendengarkan dari Deddy Corbuzier, itu yang sangat informatif banget tentang situasi di Indonesia sekarang. Sedangkan YouTuber lain aku masih belum dapat, atau mungkin aku yang terlalu kuper. Jadi aku nggak tahu. Kalau nggak salah beberapa hari lalu trendingnya tuh masih bukan tentang coronavirus gitu. Trendingnya masih tentang yang nggak jelas, tentang yang gaib-gaib, atau mungkin yang omongan-omongan yang mungkin sampai saat ini tuh kayaknya nggak pas banget gitu ya. Kalian para YouTuber yang biasanya suka ngeprank, challenge yang menghibur, yang atau mungkin sedikit tidak jelas, kayak misalnya challenge muterin McD 100 kali ya kalau nggak salah ya, kayak boba challenge sampai 1,5 liter atau berapa ya, sampai segede itu. Kalian mungkin bisa gunakan talenta kalian yang bener-bener heboh itu, yang bener-bener bisa, semua orang tuh bisa lihat ke kalian. Kalian bisa gunakan kekreatifan kalian, kehebohan kalian itu untuk mengedukasi kita semua. Kalian bisa pakai kreativitas kalian untuk itu. Mungkin nanti lagu yang gampang diingat, di waktu kita cuci tangan, kita bisa dalam 20 detik itu kita bisa mencuci tangan dengan benar. Jadi stop prank, stop bercandaan yang nggak jelas. Ayo kita sama-sama mengedukasi, kita sama-sama berjuang untuk bisa gunakan kekreativitasan kita untuk masyarakat Indonesia. Hal ketiga yang ingin aku sampaikan itu tentang corona itu sendiri. Mungkin aku bacain aja karena aku sudah nggak tahu harus ngomong apa. Stage 1, kita tahu kalau virus corona muncul di negara kita. Terus ada yang bilang, oh santai aja, kan cuman flu. Aku nggak berusia 75 tahun. Mungkin ada yang pikirin juga, aku nggak berusia 60 tahun, aku bukan lansia. Aman lah, semua orang lebay. Apa banget borong sanitizer, borong masker, biasa aja kali. Itu stage 1. Stage yang kedua, jumlah kasus mulai meningkat, mulai ada zona merah. Ya sedih sih, dan mulai mengkhawatirkan. Tapi kan pemerintah udah ngambil tindakan. Familiar ya. Jadi ya nggak usah terlalu khawatir. Ada yang meninggal, tapi semuanya yang berusia lanjut, dan media memang suka lebay. Orang-orang masih hidup seperti biasa. Aku nggak akan berhenti keluar rumah, dan ketemu teman-teman aku lah. Aku nggak bakal kena. Semuanya baik-baik saja. Itu stage 2. Stage 3, jumlah kasus meningkat secara signifikan, dalam sehari hampir melonjak 2 kali lipat. Ada lagi yang meninggal di 4 wilayah, zona merah dan karantina bertambah lagi di mana mayoritas kasus terjadi. Itu tanggal 7 Maret. Itu artinya 1/4 negara sudah dikarantina, sekolah dan kampus diliburkan, tapi bar, kantor, restoran, dan lain sebagainya masih dibuka. Keputusan zona merah dan karantina diberitakan oleh media sebelum momen yang seharusnya sehingga 10.000 orang dari zona merah kabur dan pulang ke rumah mereka di berbagai wilayah di Italia. Ini penting. Kebanyakan populasi di sisa wilayah Italia yang belum dikarantina masih hidup seperti biasanya. Mereka nggak tahu betapa serius kondisinya. Ya memang sih, semua orang lagi ngebahas soal virus ini. Pada nyariin cuci tangan dan kurangi berpergian. Media massa mulai nayangin tips. Tapi tetap saja di kepala orang-orang, hal ini belum jadi sesuatu yang serius. Stage keempat. Jumlah kasus meningkat secara drastis. Sekolah dan kampus di mana-mana ditutup selama setidaknya sebulan.
Ini adalah kasus darurat nasional. Dan ingat, pemerintah kita sekarang sudah menetapkan kasus darurat nasional. Tapi agak jarang sih yang rasa ini darurat. Rumah-rumah sakit mulai kepenuhan, seluruh unit dikosongkan untuk menampung pasien virus corona. Tidak cukup dokter dan suster yang tersedia, mereka memanggil pensiunan dan mahasiswa tingkat 2 dan seterusnya untuk membantu. Tidak ada sistem shift. Pokoknya bantu sebisanya. Tentunya dokter dan suster terinfeksi dan menyebar ke keluarga mereka masing-masing. Terlalu banyak kasus pneumonia, terlalu banyak orang yang butuh ICU, tapi tidak cukup tempat untuk semua orang. Di saat ini semua sudah seperti perang. Dokter harus memilih siapa yang harus ditangani berdasarkan kesempatan hidup. Yang artinya orang-orang tua dan penderita stroke atau trauma tidak bisa ditangani karena kasus corona mempunyai prioritas utama. Tidak cukup sumber daya untuk semua orang sehingga harus disebar sebisanya untuk kebaikan bersama. Aku harap aku cuma bercanda, tapi ini kondisi sesungguhnya. Orang-orang meninggal karena tidak ada lagi tempat. Aku ada teman dokter yang menelpon dalam perasaan yang hancur karena ia terpaksa harus membiarkan 3 orang meninggal hari itu. Dan para suster melihat orang-orang meninggal di hadapan mereka. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menawarkan sedikit oksigen. Kerabat seorang teman kemarin meninggal karena virus corona karena mereka tidak bisa menanganinya. Kemoterapi ditunda, situasinya kacau, sistem mulai ambruk, virus corona dan segala hal yang ditimbulkan olehnya adalah berita yang kita dengar di mana-mana. State 5, 9 Maret. Sekarang ada rasa takut dan kamu lihat di mana-mana orang memakai masker dan sarung tangan. Namun masih ada orang yang merasa kalau mereka kebal, yang masih saja ke restoran dalam jumlah besar, nongkrong rame-rame dan lain-lain. Stage 6, 2 hari kemudian diumumkan bahwa semua bisnis harus ditutup, bar, restoran, mall, semua jenis toko, dan lain-lain. Semua kecuali supermarket dan apotik. Begitulah kondisinya saat ini pada 12 Maret. Ingat, kalau ini terjadi hanya dalam 2 minggu dan hanya butuh 5 hari dari stage 3 hingga sampai saat ini. Maka izinkan aku tuh beritahu, kalian nggak tahu apa yang sedang menghantui. Aku tahu karena 2 minggu lalu aku tidak tahu apa-apa dan merasa semuanya baik-baik saja. Makanya kamu yang membaca bertindaklah. Masalah ini tidak akan selesai kalau cuma diabaikan. Itu aja yang bisa aku sharing. Semoga kita semua mendukung pemerintah karena apa yang pemerintah ucapkan sekarang itu benar. Social distancing, work from home, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, jangan keluar. Pengusaha semoga bisa untuk ngambil kesempatan di saat seperti ini. Laba itu memang menyenangkan, tapi hati kalian lebih berharga dari itu. Rasa kemanusiaan kalian lebih berharga dari itu semua. Semoga masker berada di tempat yang tepat untuk para perawat, untuk para dokter, untuk para tenaga medis, dan juga untuk orang-orang yang masih harus bekerja sampai sekarang. Dan kita cukup di rumah aja. Dan ini bukan karena aku takut, tapi karena aku masih peduli. Bukan juga karena aku takut dengan corona, tapi aku masih punya papa mama yang harus kita lindungi. Kalian para mama, kalian punya anak yang harus dilindungi. Jaga kesehatan kalian. Social distancing, jaga jarak 1 meter. Untuk para pejuang di luar sana, para tenaga medis, para orang tua, kalian anak-anak muda yang harus bekerja di luar, semangat. Semoga Indonesia cepat sembuh. Indonesia bisa. Ini saja video dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Stay safe semuanya. Semangat. Ya. Oh ya, jangan lupa makan buah hari ini.